Selamat datang kembali di video saya. Kali ini saya akan mencoba menerangkan apa yang disebut dengan awaken. Awaken ini atau awakening bisa disebut dalam bahasa Indonesia adalah kebangkitan spiritual atau terbangunnya secara spirit atau secara jiwa. Kenapa kok disebut terbangunnya secara jiwa? Karena manusia itu terlahir memiliki jiwa yang sedang tertidur. Jadi seperti mimpi yang indah-indah. Mimpi apa yang ingin dicapai, mimpi apa yang ingin dipertahankan, mimpi atas segala kesenangan yang semu, segala pencapaian, segala bentuk keduniawian, jabatan, cinta-cinta yang seperti film-film itu Romeo and Juliet. Itu sejatinya itu hanya impian yang semu atau hanya seperti kita itu mimpi-mimpi indah saja. Terus kenapa kok manusia mengalami masa atau peristiwa awaken ini? Sebenarnya ya, pada awalnya jauh sebelum masa awaken, mungkin sekitar 3, 5 atau 10 tahun terakhir, tanda-tanda kita mau dibangunkan oleh semesta, oleh Tuhan itu sudah ada. Jadi masa-masa sebelum kita melewati namanya shocking moment atau peristiwa yang menyakitkan, yang mengejutkan, atau dalam masa darkness, dark night of the soul. Jadi sekitar 3, 5 atau 10 tahun terakhir itu sudah ada tanda-tandanya manusia akan dibangunkan oleh semesta ini. Beberapa tandanya ya, yang pada umumnya dialami oleh kebanyakan orang yang sudah terbangun ya. Pertama, kepala bagian atas itu sering merasakan nut-nutan atau sakit kepala seperti itu ya. Terus setelah itu di daerah mata bagian atas itu mulai sering berkedut-kedutan. Sering, bukan sesekali tapi sering. Bisa dibilang mungkin dalam hitungan minggu atau hari itu orang sering mengalami hal itu. Dan tanda terakhir sebelum orang itu mengalami shocking moment itu atau masa dark night of the soul, tanda terakhir biasanya kalau saya mengalami ya di jantung. Jantung itu hampir setiap malam itu berdetak kencang tanpa kita tahu penyebabnya apa. Padahal kita nggak mikir apa-apa. Padahal kita nggak punya beban apa-apa saat itu kan, masih masa-masa kita tertidur kan, masih mimpi-mimpi indah. Tapi setiap malam itu sering mengalami itu. Sampai pada puncaknya, jantung itu berdetak dengan kencangnya, ya kan? Sampai-sampai seakan-akan kita punya perasaan, wah, aku akan dapat serangan jantung. Ya. Aku akan meninggal, istilahnya gitu aja. Ya.
Itu cuma satu kali saya ngalami itu, yang detak yang kencang itu. Sampai besoknya saya pun memeriksakan diri ke rumah sakit. Dites, pasang alat sini, ya kan? Tidak ada apa-apa. Ya, tidak ditemukan suatu penyakit atau keadaan yang abnormal. Jadi semuanya normal-normal saja. Akhirnya setelah saya awaken, saya baru sadar apa itu tandanya. Kenapa kok yang diserang sini, sini, sini. Ternyata itu adalah mulai proses pembukaan cakra-cakra, penyumbatan cakra-cakra, cakra hati, ya kan, cakra cinta kasih. Terus yang di atas mata, di atas alis ini adalah cakra mata ketiga, yang di ubun-ubun adalah cakra mahkota, jadi cakra kebijaksanaan. Ya, itu jauh hari sebelum saya mengalami shocking moment atau that night of the soul itu. Akhirnya apa? Setelah kita mengalami namanya shocking moment, yaitu kejadian yang meruntuhkan batin dan melewati that night of the soul, jadi malam-malam kegelapan jiwa. Akhirnya kita pun terbangun dari tidur kita. Akhirnya kita sadar, loh, ternyata aku ini adalah jiwa. Aku bukan manusia, aku bukan Heru, tapi aku adalah jiwa. Jiwa yang memiliki energi ketuhanan, pancaran ketuhanan, pancaran sang ilahi itu sendiri. Jadi kita akan menyadari hal itu setelah kita mulai menanyakan ya dalam diri sendiri, siapa sih aku? Kenapa kok ada aku di alam semesta ini? Kenapa kok aku hadir di dunia ini? Apa sih yang tujuannya itu apa aku hadir itu? Apakah cuma untuk bekerja, sekolah, bekerja, menikah, punya anak, terus mati lagi? Kan enggak. Dari situ aku akan akhirnya tersadar bahwa ternyata memang orang-orang yang dibangunkan sejak awal, ya, sejak dini, yang terbangun itu memang sudah terpilih, sudah dilirik Tuhan. Untuk apa? Ya untuk membuat dunia itu lebih baik. Mungkin saya kan selama ini juga banyak juga yang setelah saya awaken ini, banyak orang yang bertukar pikiran. Dari sana saya bisa membantu membukakan pikirannya, membuat dia bisa melewati shadow setnya, mengenali, ya kan. Nah, dari sana akhirnya saya mulai bertanya-tanya, apakah kita hidup hanya untuk bersenang-senang, menuruti segala keinginan kita, kemauan kita harus tercapai di dunia ini? Dan aku akhirnya menanyakan, kemauanku atau keinginanku yang akan tercapai atau kuinginkan tercapai itu adalah semu, karena semua itu hanya sesaat. Sedangkan kita mulai terbangun, kita akan memiliki kesadaran yang masih rendah ya di tingkat awal. Tapi kita tahu bahwa jiwa itu adalah abadi. Ya kan? Jiwa itu saling terikat satu dengan yang lainnya. Karena kita itu sama-sama memiliki energi ketuhanan.
Dari sana akhirnya kita mulai memiliki kesadaran. Jadi kesadarannya masih gini ya, kesadaran tingkat awal itu ya, manusia yang memiliki kesadaran tingkat awal, dia pasti bisa membedakan mana hitam, mana putih ya. Jadi saat dia mau melakukan yang hitam, dia pun akan mikir, loh misalkan ada orang menyakiti kita, terus kita mau membalas, kita sudah mulai timbul keraguan sangat dalam, ini kalau aku membalas gitu kan, kalau aku mau membalas sakit hatiku misalkan ya, sakit hatiku kan itu kan sudah jauh dari energi ketuhanan. Energi ketuhanan, energi jiwa itu apa? Cinta kasih. Akhirnya apa? Ya kita tetap berusaha membalas tapi dengan kasih, ya kan? Dengan pengampunan, dengan tetap mengasihi. Terus kalau kita mau melakukan sesuatu tuh masih kita seringkali tuh tanya sama Tuhan gitu loh. Masih sering kita tanya dalam hati nurani kita, kalau gini apa yang harus aku lakukan, ya kan? Kadang kita mikir, ini keinginanku, responku, atau respon dari Tuhan. Itu masih tahap yang di sana. Jadi kalau orang misalkan masih sering, keserannya masih banyak berdoa, sering bercakap-cakap dengan Tuhan, ya kan? Itu memang di tahap awal memang demikian. Kenapa? Karena seperti halnya orang berbohong, ya kan? Orang kalau tidak terbiasa berbohong, dia tidak akan berbohong. Tapi kalau dia sudah memiliki kesadaran, apa yang diucapkan itu merupakan kebenaran. Jadi bukan lagi suatu manipulasi atau suatu kebohongan. Kalau orang sudah biasa untuk tidak berbohong, jadi apa yang dikatakan adalah isi hatinya, sama dengan isi pikirannya, sama dengan isi ucapannya. Ya kan? Orang yang sudah awaken, maka apa yang diucapkan itu sama dengan apa yang dipikirkan. Apa yang dipikirkan sama dengan isi hati nuraninya. Isi hati nuraninya adalah sama dengan kehendak Tuhan. Ya, itulah itu hal-hal itu yang akhirnya pelan-pelan saya mulai belajar. Namanya apa? Melepaskan maaf, melepaskan keinginan, melepaskan ego. Misalkan kita dilukai orang, dirugikan, ya kan, ditipu dan sebagainya. Saya tidak lagi membenci. Saya paling cuma ya udah, kalau kamu ada uang bayaran, kalau nggak ada uang ya nggak apa-apa lah, terserah kamu gitu aja. Cuma saya kan mengajarkan, bukan mengikhlaskan, tapi mengajarkan orang untuk bertanggung jawab. Kalau dia ada, ya. Kalau dia nggak ada ya nggak apa-apa, sudah nggak usah mau bayar. Gitu. Kalau saya mengajarkan untuk orang itu misalkan punya utang terus tidak kita ingatkan, gitu. Itu namanya dia tidak bertanggung jawab. Jadi di sini saya seperti memberikan contoh, memberikan suatu supaya orang itu bisa bertanggung jawab atas apa yang dilakukan, apa yang diucapkan. Tapi kita tidak boleh berharap mereka melakukan itu gitu loh. Di sanalah kita akhirnya pelan-pelan belajar namanya orang-orang yang tercerahkan. Ya kan? Kita murni akhirnya mulai belajar namanya Buddha, Siddhartha Gautama. Belajar Yesus, sudah karena pada dasarnya memang kita tahu Yesus. Jadi kita belajar dari Yesus langsung, bukan dari doktrin, dogma, atau tulisan, ya kan? Atau namanya kitab suci, ya kan? Terus belajar dari Syekh Jenar, ya kan? Belajar dari Sabdo Palon, yang Semar. Jadi saya sudah open mind, tidak menutup semua hubungan ajaran antara manusia dengan Tuhan. Jadi kitab suci yang orang yang sudah awaken, itu bukan lagi kitab suci yang ada tulisannya, tapi kitab suci yang polos, tidak ada tulisannya. Di sana kita akan mendapatkan segala jawaban.
ya kan? Ya, tapi ini kalau saya ya, kalau masalah itu kan kembali ke pribadi masing-masing. Intinya kita waktu itu akhirnya mulai berkembang, melatih kebijaksanaan, ya kan, mengakses energi ketuhanan, mulai meditasi, mulai menenangkan diri, melepas apa yang baik, yang menurut kita baik, gak baik. Jadi tahapan ini memang panjang. Kalau sudah memiliki kesadaran, itu dunia itu adalah tempat belajar. Akhirnya saya pun akhirnya merasa apa ya, kalau ada sesuatu gitu, saya anggap belajar. Walaupun ada orang merugikan, kasarnya, ada orang menyakiti, saya anggap itu kesempatan aku untuk belajar. Kapan lagi aku belajar? Gitu loh. Jadi siapa guru kamu yang sesungguhnya? Ialah orang yang menyakiti kamu, orang yang melatih kesabaranmu, orang yang melatih kamu untuk memaafkan. Ya, itulah gurumu yang sejati. Jadi tahapan awaken ini memang tahap awal masih kan. Tapi kesadaran kita lama-lama akan semakin meningkat. Ya kan? Sudut pandang kita akan berubah. Kita lama-lama kan tidak akan menghakimi. Kita lama-lama tidak akan mempunyai suatu perasaan membenci dan sebagainya. Karena kita akan akhirnya tersadar kalau setiap orang ya yang kita bilang orang itu melakukan kesalahan, itu sebenarnya tidak. Kenapa? Karena dia tahu melakukan yang terbaik bagi dirinya. Ya kan? Menurut dia terbaik dia lakukan, dia tidak salah gitu loh. Yang salah, kenapa kita merasa tersakiti, merasa dirugikan, itu aja. Ya kan? Jadi orang itu, ya kan, dia itu memiliki free will, dia melakukan apapun itu bebas. Jadi dari sini kita akhirnya apa? Berusaha menjaga diri supaya kalau kita nggak kuat, ya kan, misalkan kita masih gampang ketarik dengan energi negatif. Misalkan ya, energi negatif itu apa? Punya temen yang suka minjem uang, gitu ya, minjem barang nggak dibalik-balikkan, ya kan. Kadang kalau kita nggak kuat, kita akhirnya punya perasaan sakit hati atau gimana gitu kan. Ya, itu mending kalau kita nggak kuat ya kita jaga jarak, ya kan. Bukannya kita pilih-pilih teman, bukan. Tapi kadang kita harus menjaga jarak. Jadi orang banyak yang men-trigger kadang kan. Men-trigger dengan ajak berdebat apa. Itu sebenarnya tidak perlu. Kita jaga jarak aja. Karena masalah spiritualitas itu masalah kita dengan alam semesta dan Tuhan itu. Jadi untuk awaken ini memang titik awal masiannya. Jangan orang bilang, oh aku sudah awaken, pasti kesadarannya tinggi. Enggak. Jadi ada tahap-tahapannya. Jadi kedepannya saya akan coba membuka pola pikir kesadaran tingkat kita itu sampai di mana. Ya. Dengan video saya berikutnya mungkin ada dualitas dan non-dualitas. Sama lagi mengenai filosofi yin dan yang, yin yang. Nah, itu nanti kita akan belajar di sana ya. Sama-sama kita melatih kebijaksanaan, merubah pola pikir. Itu aja. Oke. Mungkin cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menonton. Salam damai.